Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel Winner Stocks Indonesia. Ya, apa kabar? Ya, kemarin saya nggak sempat buat market review karena saya harus bersiap untuk perjalanan kembali ke Solo. Dan ya, hari ini saya menyempatkan diri untuk buat market review karena saya ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan terkait dengan kondisi market saat ini. Ya, banyak yang karena saya melihat ini kondisinya kurang begitu oke. Jadi saya harus harus buat nih. Jadi supaya Bapak Ibu yang belum bergabung dengan VIP setidaknya bisa mendapat informasi atau bisa dapat guidance lah. Dan kalau di VIP saya kemarin buat ulasan ya, dan itu bisa jadi pijakan. Dan beberapa rekomendasi yang saya rekomendasi kemarin juga hari ini lumayan naik, bisa naik, jadi bisa pada dapat cuan. Jadi grup kita itu kalau market merah pun masih bisa dapat cuan. Jadi, nah saya makanya kita saya bikinin market review lah untuk Bapak Ibu di hari ini ya. Dan hal apa sih yang mesti kita sampaikan? Jadi saya melihat saya sudah katakan beberapa kali ke teman-teman, ya ketika mengawali bulan Mei, Bapak Ibu silakan bisa lihat. Jadi video-video kita market review, sektor apa sih yang setidaknya masih anti badai ya. Bahkan saya ada buat beberapa yang berjudulnya sektor anti badai ya. Dan yang bisa bertahan, bisa kita gunakan acuan untuk trading di bulan Mei ini. Dan yes, sektor itu adalah sektor komoditi ya, sektor mining ya, belum lagi ada agriculture juga. Jadi sektor-sektor tersebut Bapak Ibu bisa jadikan patokan, bisa bisa gunakan untuk trading di bulan Mei ini. Dan kemarin waktu market koreksi dan hari ini rebound, sektor-sektor tersebut yang duluan rebound, dan salah satunya hari ini juga sektor mining banyak yang rebound dengan baik ya. Walaupun kemarin sempat koreksi, tapi hari ini sudah comeback lagi. Dan penting sekali kita untuk mengetahui sektor mana saja yang bisa untuk menjadi pegangan kita. Setidaknya untuk dalam beberapa waktu ini trading. Makanya saya di market review saya sudah tidak berikan rekomendasi per saham aja. Saya lebih fokus ke sektoral aja. Jadi di sektoral itu Bapak Ibu bisa milih dan sektor mana sih yang bisa digunakan acuan untuk trading gitu kan. Setidaknya bisa dapat profit. Jadi untuk umum kita berikan rekomendasi secara sektoral, karena kalau secara saham Bapak Ibu kan tidak ada acuan untuk indikator-indikatornya untuk melihat indikator trading beli di berapa, taking profit di berapa, dan stop loss-nya di berapa kan tidak ada acuannya. Dan kalau saya berikan emitennya, nanti tidak ada pijakan, tidak ada dasar untuk trading kapan harus take profit, kapan harus cut loss. Jadi saya lebih baik saya berikan secara sektoral, Bapak Ibu bisa melakukan analisa sendiri, bisa tentukan mana harus take profit di level berapa dan cut loss di level berapa. Ya, itu secara sektoral, dan kita melihat market kondisi saat ini ya, saya perlihatkan. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Kenapa sih IHSG dalam beberapa waktu ini kondisi kayak gini? Nggak cuma IHSG sebenarnya, dia regional Asia khususnya. Karena kita melihat pertumbuhan COVID. Jadi saya waktu di kemarin saya sudah bikin ya market review peluang setelah peluang untuk setelah libur Lebaran ya. Bagaimana sih kita bisa dapatkan trading saham profit di setelah libur Lebaran? Dan di situ saya sudah katakan bahwa perlu kita cermati pertumbuhan COVID ya. Kita melihat India ya, dan nggak cuma India saja. India membawa mutan
COVID-19 ya, COVID-19 yang sudah termutasi ya, sudah termutasi. Jadi di situ kita melihat ada ancaman yang India sendiri saat ini belum bisa mengatasi ancaman tersebut, dan India dampaknya cukup besar khususnya buat Asia, yang mana market India pun cukup besar. Dia banyak import barang dari Indonesia, banyak import barang dari China. Saya sudah ulas ya. Dan Indonesia khususnya setelah libur Lebaran ini bagaimana? Jadi timbul kekhawatiran ya, timbul kekhawatiran di kondisi di market bahwa Indonesia pertumbuhan COVID setelah libur Lebaran ini bisa melonjak. Jadi para pelaku pasar sedikit banyak mulai mengurangi, masih mengurangi ya. Dan kemarin contohnya kita lihat asing membukukan net buy 35 miliar. Tapi hari ini asing bahkan keluar 311,4 miliar. Jadi kemarin buy 35 miliar, hari ini keluar 311 miliar. Bayangin selisihnya antara asing beli dan asing jual. Jadi perlu kita cermati di sini dangernya ya, bahayanya ada di mana. Seringkali banyak di antara kita yang mengabaikan indikator asing ini. Seringkali orang bilang ngapain sih lihat asing gitu ya. Kita Indonesia kan bukannya tradernya lokal atau investor lokalnya pertumbuhannya signifikan gitu ya. Kita sudah mulai transaksi kita sendiri udah jauh di atas foreign ya, transaksi lokal udah jauh gitu. Ngapain sih gitu loh, lihat-lihat sentimen dari asing. Gini, kita harus melihat gitu ya, bagaimana sih cara asing tuh melakukan analisa dan bagaimana cara asing melakukan belanja. Mereka dana yang mereka punya itu kan dana besar ya, big money, dan bagi mereka untuk melakukan pembelian terhadap suatu saham itu nggak gampang. Analisa mereka itu lebih jelimet dari kita ya, lebih jelimet dari kita. Mereka itu soalnya nggak cuma sekedar melihat kondisi fundamental laporan keuangan yang lalu, tapi mereka juga melakukan forecast ke depannya industri ini bagaimana, dan mereka itu analisanya mendalam. Kalau kita ya retail, analisanya fundamental paling sebatas apa sih? PBV lah, PER lah, ya, atau ya banyak komponen-komponen yang dari sisi fundamental tentu saja. Terus setelah itu apa? Lakukan analisa secara teknikal. Analisa teknikal, lihat chartnya, ya lihat posisinya bagaimana, candlesticknya bagaimana, dan sebagainya. Dan kita keluar masuk gampang buat kita, karena transaksi kita paling berapa aja sih. Sedangkan mereka tidak bisa begitu. Mereka itu transaksinya besar, ya. Ketika mereka memutuskan untuk entry di suatu emiten, di suatu saham, dana yang mereka alokasikan ke sana itu besar. Jadi nggak sembarangan mereka main enak aja keluar masuk. Nah, salah satu contoh emiten yang baru-baru ini kita lihat koreksinya cukup dalam dan baru aja keluar dari daftar MSCI. Nah, ini dia. Ini turun terus dan kita lihat pegas, ini weekly loh, ini weekly, dan kalau lihat monthly-nya dalam beberapa waktu belakangan ini dia cenderung turunnya drastis banget ya. Jadi kalau boleh dibilang mungkin mereka cut loss di sini gitu loh. Kalau kita lihat pegas itu, nah ini dari anggaplah dari 2008 deh, 2008 sampai hari ini ya, sampai hari ini harganya tidak berubah. Ini saya kasih
Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nih, dari 2008, ini monthly loh, sampai hari ini nggak berubah. Jadi kalau Bapak Ibu trading di Pegas 2008, simpen, buy and hold, hari ini ya 13 tahun kemudian, harganya nggak kemana-mana. Gimana tuh rasanya yang punya emiten ini? Ya, capek hati banget kan? Hold begitu lama dan dia ternyata nggak kemana-mana. Bayangin, ini lowest loh, lowest 2008 dan sekarang 2021. Masa bahkan pernah di 2020 dia jauh harganya di bawah, turunnya jauh di bawah, bahkan di bawah 2008. Perusahaan sekelas Pegas, yang lucunya adalah ini perusahaan monopoli ya, monopoli bukan sih dia, distribusi gas ya, termasuk monopoli rasanya untuk gas rumah tangga. Dan saya nggak tahu dia untuk distribusi gas yang ke tempat lain yang dengan market yang lain, apakah monopoli juga apa enggak, saya nggak tahu. Harusnya sih enggak. Tapi lihat, aneh banget kan. Ini punya negara gitu ya, BUMN, tapi harganya, tapi kinerjanya ambiar, amburadul. Ya, ini nggak banget. Itu sebabnya jadi kita harus lakukan analisa ya, dan analisa itu harus pemilihan sahamnya harus benar ya, jangan jadi investasi pun tidak bisa kita hanya berdasarkan fundamental aja, kita juga harus lihat aspek-aspek lain, technical analisa juga harus kuasai. Dan salah satu yang saya bilang tadi, kita melihat asing masuk di suatu emiten atau keluar di suatu emiten, itu juga kita harus waspada, harus cermati. Dan komposit salah satunya. Komposit itu seperti yang tadi kita sudah lihat ya, kondisinya dia walaupun hari ini penutupannya ya sedikit di atas kemarin. Saya coba lihat. Kemarin harga penutupan 5834 dan hari ini sama ternyata, sama-sama 5834. Konyol banget. Dan ini ada di level support kita ya. Dan berpotensi ke bawah nggak? Ya bisa saja berpotensi ke bawah. Apalagi setelah kita lihat dia mulai nguji support, dan di weekly dia udah mulai nguji support, dan di monthly juga dia juga candlenya berwarna merah tua, berpotensi juga untuk nguji support di sini. Dan kita lihat sebenarnya di daily juga dia masih ada gap lagi di bawah di level 5.400-an kalau nggak salah, kemarin saya sudah lihat. Jadi ya pertumbuhan, kita waspadai jangan sampai ekonomi stagnan atau mundur gara-gara kasus COVID-19. Jadi kita berharap India segera pulih ya, COVID-nya bisa segera tertangani. Dan yang bahayanya adalah varian yang ada di India saat ini itu sedikit berbeda karena sudah bermutasi ya COVID-19-nya. Jadi mereka masih meraba-raba bagaimana caranya untuk supaya menekan, jangan sampai pertumbuhannya tambah besar. Dan Indonesia, kita perlu sekali Indonesia untuk supaya kita lihat jangan sampai setelah momen liburan kemarin terjadi lonjakan. Kita jangan sampai itu, amit-amit ya. Dan satu lagi yang harus dicermati adalah proses vaksinasi ya. Proses vaksinasi diharapkan lancar. Seluruh rakyat Indonesia bisa mendapat manfaatnya. Mungkin jadi sentimen ke depannya yaitu yang tadi mungkin salah satu katalisnya
dengar-dengar adalah vaksin gotong royong. Tapi saya yakin bukan itu saja. Yang hari ini jadi katalis sebenarnya adalah harga komoditi. Harga komoditi pada naik semua ya. Nikel, timah, ya, koper, dan sawit, CPO, ya itu juga pada rebound. Jadi itu jadi salah satu memicu juga. Dan ditambah kemarin koreksi cukup dalam, sudah jenuh jual dan waktunya rebound. Nah, kita itu saya harap jadi sentimen yang cukup positif. Coba kita sektoralnya bagaimana sih? Sektoralnya untuk besok bagaimana sih? Sektor basic coba kita cek. Sektor basic masih nyungsep ya, masih nyungsep dan trennya cenderung bearish ya. Makanya saya masih melihat potensial untuk koreksi cukup besar. Dan consumer cyclicals juga sama ya, masih berada di area downtrend, masih di bawah dan cenderung menguji level support ya. Kemudian energi, nah yang bagus nih energi, makanya saya bilang kemarin beberapa waktu yang lalu cermati di bulan Mei ini, cermati sektor ini ya, sektor ini cermati. Kemudian finance juga sama, masih terkoreksi ya. Jadi kalau finance koreksi hampir bisa dipastikan IHSG juga koreksi karena ini adalah pemberat indeks. Healthcare juga sama, masih sideways tapi juga di bawah ya, jadi masih belum oke. Industri sideways tapi juga cenderung downtrend ya, cenderung downtrend. Infrastruktur juga downtrend. Nah, makanya kalau lihat begini hati-hati ya. Nah, ini consumer non cyclicals. Hati-hati ya. Properti, waduh ya, properti masih belum ya, masih downtrend. Teknologi, nah teknologi ini kita berharap dengan segera di IPO kan ya, Goto. Ya, ini akan rally lagi. Dan dia ini bagus nih. Ini pada dasarnya uptrend, pullback, dan tertahan level support kita, dan dia berpotensi untuk naik. Kalau dia bisa naik di atas landang nih, bagus nih, Tekno. Saya ada beberapa emiten yang saya rekomendasikan untuk member VIP ya. Untuk member VIP kita ada rekomendasikan untuk besok, untuk trading. Saya sudah kasih clue loh, silakan Bapak Ibu cari emiten apa aja sih yang masuk ke dalam sektor ini ya. Transportasi juga sama, masih menarik ya, menarik, dia sideways dan tapi dia dalam tren yang uptrend ya, ini menarik. Terus ya itu secara sektoral ya, secara sektoral. Dan untuk emiten-emitennya silakan Bapak Ibu cermati, berarti yang sektoral yang layak untuk trading besok ada dua, yaitu di IDX Energy dan IDX Teknologi ya. Itu dua emiten itu silakan Bapak Ibu cermati untuk perdagangan esok. Dan saya berharap besok market bisa rebound lagi dan menutup akhir minggu ini dengan baik ya. Setidaknya walaupun saya lihat kecenderungannya masih akan koreksi, tapi kita tetap berharap IHSG akan rebound dulu. Nanti kalau mau koreksi ya tunggu dulu lah, kita take profit dulu lah. Tapi pada dasarnya teman-teman kita yang di VIP pada dasarnya ya profit ya, banyak yang masih profit. Dan jika Bapak Ibu mau bergabung bersama kami, mumpung sekarang waktu yang tepat untuk belajar ya. Jadi tunggu apa lagi? Dan banyak benefit yang akan Bapak Ibu dapatkan jika bergabung bersama kami di membership VIP. Belajar trading saham dimulai dari sekarang. Momennya itu lagi pas. Momen belajar yang terbaik itu bukan ketika market lagi bullish, tapi ketika market lagi koreksi. Di mana kita bagaimana cara belajar meminimalkan kerugian dan bagaimana kita menjaga supaya loss juga kita bisa tekan seminimal mungkin. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa pelaut yang tangguh itu bukan karena ketika dia lulus cum laude di
pelajaran sekolah, tapi bagaimana dia melewati badai, pengalaman-pengalamannya dia melewati badai, itu yang menciptakan menjadi seorang pelaut yang tangguh. Ya, jadi menjadi seorang trader yang tangguh juga sama. Bukan ketika dia hafal semua pattern, semua indikator dia hafal, bukan. Tapi bagaimana dia melewati kondisi market yang lagi bearish, ya, dan bisa survive dan bisa keluar sebagai seorang pemenang. Itu yang tantangan sesungguhnya sebenarnya. Buku trading banyak, buku belajar saham banyak. Tapi menjadi seorang trader kawah kan tidak hanya bisa dari belajar buku saja. Tidak bisa. Bapak Ibu harus belajar, harus mengarungi, menjalani sendiri. Day by day, hari demi hari. Untuk menjadi seorang trader yang profesional. Dan itu butuh pengalaman. Dan pengalaman butuh waktu untuk memupuk pengalaman, untuk mengumpulkan pengalaman itu butuh waktu. Dan bagaimana caranya? Caranya supaya kita dalam waktu yang pendek, Bapak Ibu bisa mendapatkan experience yang banyak. Salah satunya dari sharing, saling sharing dan mentoring. Di grup VIP kita mentoring, saling sharing. Bapak Ibu bisa bebas bertanya kondisi apa yang sedang dialami saat ini dan bagaimana caranya kita menghandle situasi ini. Itu yang penting. Ya, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami dan benefit-benefitnya apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan? Saksikan video yang satu ini. Ya, oke, itu tadi benefitnya. Bapak Ibu akan dapatkan Telegram group, akan dapatkan rekomendasi, alert ya. Terus ada bot chart dan ada website, dan tentu saja yang di dalam website ini ada banyak video-video ulasan saham yang mana kita belajar langsung dari video-video video market sehari-hari. Bagaimana kita mengarungi ombak, badai ya, market yang tidak menentu ini, dan bagaimana kita bisa survive dan keluar sebagai pemenang. Winnerstocks sudah beberapa kali berhasil mempredik kondisi cuaca ya. Kita bisa antisipasi market akan koreksi. Silakan Bapak Ibu nonton market review kita yang lampau-lampau. Bagaimana kita dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi bisa memprediksi akan terjadinya koreksi. Ya, itu yang penting sebenarnya, bukan ketika mengenerate profit. Mengenerate profit itu gampang buat kami. Maksudnya lebih gampang, lebih mudah untuk pilih saham yang profitable ketimbang bagaimana caranya kita untuk mengamankan profit dan bagaimana kita bisa ketika market lagi crash kita bisa keluar lebih dulu. Itu yang lebih penting, bukan? Ya, oke, dan tidak lupa saya mengajak Bapak Ibu juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, dan jika Bapak Ibu banyak mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk berikan jempol. Oke, sampai di sini dulu market review kita. Jangan lupa bikin trading plan ya. Lakukan perencanaan yang matang sebelum Bapak Ibu beli saham. Sampai di sini dulu. Stay safe semua, stay healthy, dan God bless. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk,
Gabung aja bersama kami di winnerstock.id.